Reskrim Bima, kita tanyakan jurnalis Kompas TV, Claudia Carla dan juru kamera Bondan Wicaksono. Carla, selamat pagi. Ini pukul berapa sidang akan dimulai? Apakah akan dilakukan secara terbuka atau tertutup? Dan siapa saja yang akan hadir, Carla? Baik, selamat pagi ya dan juga saudara. Memang rencananya semula untuk sidang terkait dengan AKBP Didik Putra Kunchoro, mantan Kapolres Bima Kota ini semula akan dilangsungkan pada pukul 9 pagi. Namun ini sudah lebih dari 30 menit, memang sidang masih tampak belum dimulai hingga saat ini. Di mana untuk proses penjagaan sendiri, Yan dan juga saudara ini telah dilakukan sejak pagi hari. Dari pantauan kami memang sejak pukul 7 pagi ini sudah ada polisi yang berjaga di sekitar lokasi yang nantinya akan menjadi tempat dilakukannya sidang etik terhadap AKBP Didik Putra Kunchoro, tepatnya di gedung TNCC Mabes Polri, di mana pada sidang hari ini akan dilakukan secara tertutup dan dilakukan untuk menentukan status keanggotaan dari AKBP Didik Putra Kunchoro dalam institusi Polri, di mana terkait dengan penetapannya sebagai tersangka atas dugaan kasus peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba di lingkup Polda NTB, di mana dalam sidang nanti Yan dan juga saudara ini akan menentukan apakah kemudian AKBP Didik Putra Kunchoro ini akan diberikan sanksi maksimal berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH atau mutasi ataupun sanksi lainnya terkait dengan penetapannya sebagai tersangka. Dan terkait dengan siapa saja yang hadir hari ini, dan juga saudara, memang tadi kami sudah mencoba menghubungi ke pihak Kadif Humas Polri maupun juga ke Kompolnas untuk memastikan siapa lagi yang akan hadir dalam sidang etik hari ini. Memang belum ada informasi resmi dari mereka terkait siapa saja yang akan hadir, baik sebagai saksi dalam kasus penentuan status keanggotaan dari AKBP Didik Putra Kunchoro pada sidang etik hari ini. Namun memang jika mengulas sedikit kembali terkait dengan kasus ini bermula ketika awalnya polisi melakukan penangkapan pada 2 ART dari Bribka IR dan juga istrinya, saudari AN. Dan dalam penangkapan yang dilakukan, ini ditemukan adanya barang bukti berupa sabu seberat 30 gram di rumah pribadi Bribka IR. Lalu kemudian polisi melakukan pengembangan kasus dan menemukan adanya keterlibatan mantan Kasatpres narkoba dari Polres Bima Kota, yaitu AKP Malaungi, yang kemudian dilakukan penggeledahan di kediamannya maupun juga di ruang kerjanya, dan ditemukan yakni juga saudara barang bukti jenis sabu seberat 488 gram, di mana AKP Malaungi ini juga ternyata dari hasil tes urin terbukti mengonsumsi ataupun positif amfetamin dan juga metamfetamin. Dan dari penyelidikan yang berlangsung yang juga saudara ini kemudian terungkap pula adanya dugaan keterlibatan dari AKBP Didik, di mana kemudian dilakukan juga penggeledahan di kediaman AKBP Didik. Lalu kemudian dari pengembangan kasus yang dilakukan, ini ditemukan barang bukti narkoba, yaitu jenis sabu sebanyak 7 plastik dengan total berat 16,3 gram, lalu juga ekstasi 50 butir, lalu juga psikotropika 19 butir alprazolam dan 2 butir happy 5 dan ketamin 5 gram. Dan dari penemuan inilah kemudian ditetapkan juga status tersangka atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Dan diduga juga dari pernyataan dari pihak AKP Malaungi ini, sementara diduga bahwa ada aliran dana sebesar 1 miliar rupiah yang masuk ke Kapolres, maksud kami ke mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik, di mana aliran dana ini diduga dari bandar narkoba berinisial E. Dan yang perlu disoroti juga ini terjadi ketika kurang lebih baru menjabat 1 bulan usai AKBP Didik ini menjabat sebagai Kapolres Bima Kota. Kembali ke studio.
Sidang etik kasus narkoba ex Kapolres Bima menurut rencana awalnya akan digelar pada pukul 9 pagi, namun hingga saat ini masih belum dilaksanakan. Dan seperti disebutkan tadi oleh Carla bahwa memang belum dirinci juga terkait dengan susunan Majelis Komisi Kode Etik Polri yang akan menjalani sidang pada hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga juru kamera Bondan Wijaksono atas laporan langsungnya pada pagi ini. Selamat bertugas kembali. Ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didi Putra Kuncoro terancam pidana seumur hidup usai terlibat kasus narkoba. Polri tidak segan menindak penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggotanya. Kadif Humas Polri, Irjen Joni Edison Isir, memastikan tidak akan ada perlakuan istimewa bagi anggota Polri yang tersangkut kasus narkoba. Irjen Joni Edison Isir bilang, upaya ini dilakukan Polri sebagai bukti bahwa tidak ada ruang aman bagi pelaku kejahatan. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah. Untuk AKBP DPK saat ini akan menjalankan proses kode etik dijadwalkan di hari Kamis akan melaksanakan sidang kode etik. Sementara itu, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi bilang tidak boleh ada toleransi bagi anggota Polri yang terbukti terlibat narkoba. Kata Arianto, siapapun yang terlibat harus langsung diberhentikan pada hari yang sama sebagai bentuk ketegasan institusi dalam menjaga integritas. Ini mestinya ya, ini sudah jelas, sudah kita wanti-wanti saja, mereka mesti tidak kapok kan gitu kan. Nah, ya saran saya nomor 1, orang-orang yang terlibat kayak gitu tuh nggak usah proses lama-lama, langsung pecat dari itu juga, diumumkan di depan publik, dilepas bajunya, dan kemudian pidananya dikejar, kemudian disita semua, dan kemudian jaringannya juga diungkap itu yang nyogok itu. Itu mudah itu Pak, kalau nangkep jaringan yang nyogok itu. Namanya narkoba itu ya, itu bisa berlangsung apabila diizinkan oleh polisi atau aparat. Itu sudah dalil. Di sisi lain, pengamat Institute for Security and Strategic Studies atau ISES bilang harus ada evaluasi menyeluruh di tubuh Polri. Karena kalau kita melihat kasus ini terbongkar dari pengakuan kasat narkoba, merasa ditekan dan yang lain-lainnya, ini juga harus dibentuk semacam whistleblower system ya bagi internal untuk mengadu dan untuk melindungi mereka. Karena relasi kuasa antara atasan dan bawahan ini sangat kuat. Kalau ini bisa terjadi, dimungkinkan itu dibentuk mekanisme whistleblower terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di internal, ini akan menjadi langkah terobosan yang progresif terkait dengan reformasi Polri. Kalau Polri kemarin menyampaikan bahwa yang diperlukan adalah reformasi kultural, ini harus dijadikan momentum terbenar. Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didi Putra Kuncoro sebagai tersangka dalam kasus narkoba. Penetapan itu usai gelar perkara yang dilakukan penyidik. AKBP Didi kedapatan memiliki sebuah koper berisi narkoba yang ditemukan di kediaman Aibda Dianita di Tangerang, Banten. AKBP Didi disebut menerima narkoba dari AKP Malaungi, ex Kasat Narkoba Polres Bima Kota yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara AKP Malaungi mendapatkan barang haram tersebut dari bandar yang kini masih dalam pengejaran polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lebih lengkap kita akan bahas bersama pengamat polisian ISES Bambang Rukminto. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Pak Bambang, tadi jurnalis Kompas TV yang berada di TNCC Mabes Polri menyebutkan bahwa sidang perdana etik yang menjerat ex Kapolres Bima Kota AKBP Didi Putra Kuncoro ini berlangsung secara tertutup. Kemudian apa pertimbangan sebuah persidangan etik ini terbuka dan juga tertutup, Pak Bambang? Ya, ini terkait dengan sidang etik ini tertutup atau terbuka memang kebijakan
Pak Bambang? Dengar ya? Aman ya? Aman, silakan Pak Bambang dilanjutkan. Ya, terkait dengan sidang etik ini memang kebijakan internal kepolisian ya. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan internal terkait dengan kerahasiaan, kesusilaan, misalnya seperti itu ya. Tapi terkait dengan sidang kode etik AKBP Didik ini sebenarnya tidak perlu untuk ditutupi seperti itu, karena faktanya memang sudah sangat terbuka gitu, dan upaya untuk membuka, untuk transparan ini bisa memberikan dampak efek jera bagi yang lainnya seperti itu, bahwa hal-hal seperti ini tidak bisa terulang lagi ke depan. Memang kepolisian seringkali memilah-milah sidang kode etik ini dibuka atau ditutup. Makanya memang sebaiknya kalau konsisten ya harusnya dibuka semuanya seperti itu, karena Polri ini adalah jabatan publik, dan persidangan-persidangan seperti ini dinanti juga oleh masyarakat sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri, menutup sebuah sidang kode etik ini memang sangat riskan, disorot oleh masyarakat bahwa ini adalah upaya untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran di internal kepolisian. Karena kalau kita melihat jaringan pelanggaran terkait dengan narkoba ini biasanya tidak tunggal, tetapi melibatkan pihak-pihak lain seperti itu. Tapi pertimbangannya juga di sidang etik ini juga mungkin masih diperlukan untuk ditutup, karena untuk sebagai upaya masih ada upaya penyelidikan yang lainnya seperti itu, agar pihak-pihak yang terlibat ini tidak lari seperti itu. Makanya memang tapi yang pasti sanksi etik dan disiplin bagi personil yang melakukan pelanggaran pidana narkoba ini harus berat, tidak bisa main-main. Jangan sampai kemudian meskipun sudah ada sidang hasil vonis sidang etik ini berat, yakni pemberhentian tidak dengan hormat, tapi kemudian masih ada peluang untuk banding, kemudian dianulir. Hal seperti itu yang kemudian mengakibatkan malah sidang etik ini dianggap lemah dan tidak memberikan efek jerah di personel yang lainnya. Makanya kasus seperti ini terulang lagi seperti itu. Jadi menurut Anda bahwa sebaiknya sidang dilakukan secara terbuka untuk menghindari prasangka dari publik begitu ya Pak? Benar. Tadi juga jurnalis Kompas TV menyebutkan bahwa agenda dari persidangan adalah dengan menetapkan status keanggotaan. Ini merupakan sidang perdana dari kode etik yang melibatkan AKBP Didik ini. Di sidang perdana biasanya sebagai pengetahuan ya Pak, agendanya apa saja sih Pak? Ya hanya menyampaikan kesaksian-kesaksian, hasil penyelidikan saja seperti itu. Tapi sidang etik ini kan sebenarnya formalitas saja gitu loh. Yang lebih tepat sih sebenarnya tidak perlu bertele-tele, tidak terlalu panjang waktunya gitu, harus segera maraton sehingga bisa segera diketahui dan diketahui hasil vonisnya gitu. Karena kalau semakin panjang ini akan memunculkan persepsi mana-mana, makanya harus cepat sehingga ketegasan itu tampak dari sidang kode etik. Bagaimanapun juga sidang kode etik ini adalah penjaga marwah etika dan disiplin Polri. Kalau tidak tegas, tidak konsisten, ya akhirnya tidak menjaga marwah dari etik dan profesi Polri seperti itu. Oke, kalau kita melihat kasus ini Pak Bambang, sepertinya ini ada kasus yang berulang. Sebelumnya ada ex Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, ini adalah puncak-puncak gunung es gitu loh, terkait dengan keterlibatan personel kepolisian dengan pelanggaran dengan narkoba gitu. Masih banyak, saya meyakini masih banyak
oknum-oknum yang lainnya yang terlibat gitu loh. Tetapi hanya problemnya belum terbongkar seperti itu saja. Makanya kontrol dan pengawasan bagi personil yang berada di satuan narkoba ini harus ketat. Selain juga pengawasan, tapi juga perlindungan bagi mereka agar tidak ada tekanan-tekanan dari struktur ya, karena kita melihat kasus ini yang terbuka muncul dari pengakuan AKP Marlaungi yang merasa ditekan oleh Kapolres untuk menyetor materi atau narkoba dari seorang bandar seperti itu. Makanya mekanisme perlindungan bagi personil ini sangat penting ke depan gitu loh. Karena kalau kita lihat personil kalau Polri menyampaikan bahwa masih banyak personil yang baik, tetapi siapa yang melindungi personil yang baik itu? Karena mereka pun juga tentu sebagai anggota juga memiliki harapan terkait dengan karirnya, terkait dengan kesejahteraannya, maupun perlindungan dari ancaman atau serangan dari pihak-pihak yang lain, termasuk dari bandar narkoba. Kalau mereka tidak dilindungi, tentu tidak adil bagi mereka. Tentu mereka akan memilih masuk di satuan-satuan yang lain yang tidak memiliki risiko yang sangat tinggi seperti itu. Oke, ini seperti fenomena gunung es, masih banyak oknum yang kemungkinan juga bisa terungkap nantinya apabila memang tidak ada pengawasan yang memang dilakukan secara teratur begitu ya. Dan juga yang menjadi pertanyaan ini Pak Bambang, apa sih yang kemudian yang bisa digali oleh penyidik dalam kasus ini, dalam persidangan etik, dan seberapa besar potensi PTDH bisa diberikan dalam sidang etik kali ini. Namun jangan dijawab dulu, selesai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.
Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara, dan kita lanjutkan perbincangan bersama Bambang Rukminto, pengamat polisian dari ISES. Pak Bambang, singkat saja Pak Bambang, ini menurut Anda kalau melihat kasusnya seberapa besar peluang untuk PTDH dan apa saja yang bisa digali dalam persidangan terkait dengan pelanggaran? Terkait dengan pelanggaran dalam sidang ini tentu akan mengungkap kesesuaian antara fakta dengan fakta-fakta dengan pengakuan dari terduga tersangka pelanggaran etik dan disiplin ini gitu. Tapi kan Propam kepolisian ketika menyeret seorang personil dalam sidang kode etik ini tentunya sudah harus dengan bukti-bukti yang kuat gitu loh. Makanya 14 hari kerja sidang kode etik ini sebenarnya sudah sekedar hanya formalitas saja sih sebenarnya kalau melihat ini adalah sebuah tindakan pidana berat gitu loh, karena kejahatan narkoba ini kan extraordinary crime gitu loh. Makanya kemungkinan besar PTDH itu sangat kuat gitu loh, karena kalau kita melihat dari informasi-informasi yang beredar dan bahkan yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, bukti-bukti terkait kepemilikan narkoba ini sangat besar, tidak sedikit. Kalau kemudian muncul pengakuan bahwa itu dikonsumsi sendiri dengan barang bukti yang sangat banyak, tentu ini tidak berkesesuaian seperti itu. Makanya kemungkinan untuk pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini sangat besar sekali seperti itu. Oke, kemudian bagaimana dengan sidang etik? Apakah bisa berjalan paralel dengan sidang ataupun proses hukumnya? Harusnya bisa ya, tetapi lagi-lagi kan ada proses pemberkasan yang harus dilimpahkan ke kejaksaan, yang harus dilimpahkan ke kejaksaan, dan kemudian kejaksaan juga ke pengadilan seperti itu. Makanya proses pemeriksaan di internal oleh Barreskrim ini harus segera dilakukan, bisa secara maraton, dan kemungkinan pasca 14 hari keputusan sidang etik ini sudah bisa berjalan proses pidananya seperti itu. Bahkan sebelum 14 hari keputusan maksimal 14 hari kerja sidang kode etik, ini berkas sudah P21 di kejaksaan seperti itu, sehingga proses di pengadilan bisa dipercepat seperti itu. Oke, artinya proses hukum dan juga etik bisa berjalan secara paralel. Terima kasih pengamat polisian ISES Bambang Rukminto atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Akhir kata saya Yan Rahman pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.